bangun dari Prodi Teknik Komputer dari Polmed, Pak. Kami ingin mengenai Bapak untuk menyelesaikan tugas kami, yaitu K3 dalam pandangan hukum, Pak. Sebelumnya ini sudah perkenalkan diri Bapak. Saya sangat perlindungan SDSK, jabatan Kabak Kepegawaian Pengadilan Negeri Tarutung dan pensiun 2023 dari Pengadilan Negeri Tarutung. Di sini saya ingin bertanya, Pak, pertama, berapa lama proses penyelesaian sengketa di pengadilan biasanya berlangsung, Pak? Kalau masalah sengketa itu tergantung kedua belah pihak yang berperkara. Nah, apabila yang berperkara bisa saja ada pemanggilan. Kalau memang contohnya antara si penggugat sama si tergugat, dipanggil si penggugat, bisa jadi si tergugat nggak datang. Kalau memang bisa jadi si tergugat datang, bisa jadi si penggugat. Jadi itu tergantung. Tapi sebenarnya yang biasanya itu selama kurang lebih ada jangkanya itu sekitar, kalau nggak sekitar 40 hari ada dikasih jangkanya untuk dipanggil kedua saudara pihak menyelesaikan ini, kasih tempo. Sesudah 40 hari di situ sudah terbukti, bisa nggak ini perdamaian diselesaikan, ini perdamaian bisa diselesaikan. Ada yang bisa langsung perdamaian bisa diselesaikan, tapi untuk kesimpulannya, untuk putusannya itu ada memang dikasih oleh pengadilan. Wah, itu nggak sidang lagi, ada langsung dibikin perdamaian. Langsung dibikin perdamaian, dibikin oleh pihak pengadilan. Sebelumnya, Pak, untuk Bapak, bagaimana cara mempercepat dan memperbaiki proses penyelesaian sengketa tenaga kerja? Kalau masalah sengketa tenaga kerja itu sebenarnya bukan wewenang kami. Tapi begitu pun kalau untuk menyelesaikan itu wewenang ketenaga kerjaan. Kalaupun terjadi begitu, kalau nggak salah orang tenaga kerja pun ikut dipanggil oleh pihak pengadilan untuk menyelesaikan itu. Kalau itu memang itu saya kurang mengetahui untuk menyelesaikan persoalan ini. Ya. Oke, baik Pak. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Di sini saya Sukiman Smajuntak, saya dari program studi Teknik Komputer Politeknik Negeri Medan. Di sini akan menanyakan tentang wawancara bagian hukum untuk K3 dan hukum tenaga kerjaan, Pak. Di sini saya akan menanya, Pak, menurut Bapak apa permasalahan tenaga kerjaan yang paling sering terjadi di tempat kerja Bapak, semisal di pengadilan gitu, Pak? Kalau setahu saya, mau misalnya ketenaga kerjaan kurang bermanfaat sama kami. Itu khusus untuk ketenaga kerjaan aja. Kalau untuk kepegawaian, kalau ada masalah, itu pun masalahnya pasti ikut orang ketenaga kerjaan. Misalnya ini Pak, untuk karyawan yang di bawahan Bapak atau Bapak sendiri kayak banyak bermasalah dengan kerjaan gitu Pak. Itu yang maksudnya akan ditanya. Masalah yang sering terjadi di kerjaan Bapak gitu. Kalau untuk di pengadilan Tarutung itu istilahnya gimana aku bilang? Penyelesaiannya itu cuma sekedar aja, nggak ada. Kalau untuk minta pautnya nggak ada untuk ke pengadilan. Itu penyelesaiannya itu ketenaga kerjaannya itu. Setahu kuda. Mungkin itu aja sih pertanyaan dari kami Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak. Terima kasih. Selamat sore Pak. Perkenalkan, nama saya Rahel Yusnidara Sipata. Saya di sini semester 5 dari Politeknik Negeri Medan dengan jurusan Teknik Komputer dan Informatika. Di sini saya ingin melanjutkan wawancara dari teman saya. Saya ingin bertanya, menurut Bapak, apakah hukum ketenaga kerjaan di Indonesia saat ini sudah cukup melindungi pekerja dan pengusaha secara seimbang
khususnya itu di bidang Bapak, yaitu yang bekerja di pengadilan. Ya, kalau menurut saya itu hukum ketenaga kerjaan itu sebagian sudah seimbang dan sebagian lagi belum seimbang. Kenapa belum seimbang? Karena masih ada rasa egois di para pihak hukum, dan itu pun tergantung kepada para penegak hukum juga yang mengatur di dalam bidangnya masing-masing. Sementara egois itulah yang menyebabkan hukum ini mengakibatkan tidak setimpal dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana biasanya di perusahaan atau di kantor Bapak itu menyikapi konflik ketenaga kerjaan sebelum melibatkan ke pihak atau ke jalur hukum? Sebelumnya yang bersangkutan tersebut harus dipanggil oleh pimpinannya tersebut. Dalam arti kata pimpinan itu contohnya dia di ketenaga kerjaan. Jadi pihak ketenaga kerjaan lah yang memanggil ini untuk menyelesaikan persoalan itu, apakah bisa dilaksanakan dengan sempurna atau baik. Jadi kalau di pengadilan nanti, sampai di pengadilan nanti yang menentukan apakah itu manusianya terlibat atau tidak. Misalnya ketenaga kerjaan di sini banyak yang timpang tindih antara pemerintah dengan yang untuk melaksanakan yang sebenarnya di dalam ketenaga kerjaan. Kenapa? Karena ketenaga kerjaan itu karena banyak yang tidak sesuai dengan jalurnya masing-masing, seperti masalah yang diembangnya sarjananya tersebut tidak banyak yang timpang tindih dan tidak apa yang dilaksanakan, seperti suap menyuap untuk melaksanakan di setiap instansi di pemerintah di Indonesia ini.